Ya, selamat malam Pak Wayan. Selamat malam, Bu. Bagaimana kabarnya Pak Wayan? Ya, seperti yang Ibu bilang masih fit, sehat selalu, Bu. Oke, syukurlah sehat selalu. Tadi Bapak, sempat, menghubungi saya bahwa, Bapak meminta kehadiran saya nanti, pada saat Bapak melakukan, coaching ke rekan Bapak ya? Iya, Bu. Saya waktu itu ingin berniat untuk mempraktekkan bagaimana sih program coaching ini kepada teman sejawat, begitu, Bu. Oke. Nah, kira-kira, eee, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ini Bu, pinginnya, melakukan coaching dengan alur tirta, di mana Ibu, kalau bisa, pada saat saya melak melakukan coaching, Ibu, melihat saya bagaimana saya mengidentifikasi, kemudian, eee kemudian bagaimana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan karena saya, eee, kayaknya sulit di mengajukan pertanyaan itu, Bu. Oke. Berarti Bapak ingin saya mengamati terkait Bapak mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan pada saat coaching ya? Iya, Bu. Kira-kira aspek, kompetensi yang spesifik apa yang Bapak inginkan untuk saya amati? Tadi kan Bapak, menyebutkan tadi kan ada identifikasi dan mengajukan, kira-kira yang spesifik yang mana, Pak? Yang lebih utamanya itu, Bu, karena saya ini baru latihan, jadi, Ibu tolong inikan saya, dilihatkan saya, eee bagian bagaimana saya dapat mengeksplorasi, saya punya coach dalam mengajukan pertanyaan itu. Oke. Berarti Bapak ingin, fokusnya di mengajukan pertanyaan tadi ya? Nah, Iya. kira-kira dari skala 1 sampai 10, sekarang kompetensi Bapak dalam mengajukan pertanyaan itu berada di skala berapa? Ya, karena namanya belajar, Bu, saya sih waktu pelatihan itu sudah pernah dapat, jadi untuk mengimplementasikannya, makanya Ibu saya panggil, tapi kalau pada waktu belajar itu, dapat materi itu saya sih masih berada di posisi 6, Bu. Oke, di posisi 6. Kira-kira, Bapak, nantinya berharap, naiknya di skala berapa? Ya, kalau saya maunya sempurna, Bu. Tapi yang namanya kesempurnaan itu, eee, tidak ditahu kan tergantung penilaiannya, orang. Jadi kalau saya sih maunya saya nanti Ibu perhatikan itu, pada saat, saya mengajukan pertanyaan dan menggali saya punya coach, saya pinginnya itu di posisi 9. Oke, jadi Bapak ingin naiknya di posisi 9 ya. Nah, kira-kira apa harapan Bapak, dari observasi yang akan Bapak lakukan, bersama saya nantinya? Harapan saya Bu, saya dapat melakukan, kegiatan ini, dengan benar, kemudian pertanyaan-pertanyaan itu menggali koce itu bisa saya, sampaikan, eee mungkin itu, Bu. Oke, baiklah Pak, jadi Bapak tadi, mengajukan pertanyaan yang nantinya mampu menggali, si coach ini, yang itulah harapan Bapak ya, untuk Bapak nanti, peningkatan kompetensi itu. Nah, baiklah Pak, saya persilahkan Bapak untuk, melakukan, coaching bersama rekan sejawat Bapak. Silakan Pak Wayan. Iya, makasih, Bu, diskusinya. Eee, Assalamualaikum Ibu Padmi.
Ya, Waalaikumsalam Pak Wayan. Bagaimana kabarnya malam ini? Ya, Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya? Ya, Alhamdulillah juga sehat. Bagaimana dengan Pak Wayan? Ya sehat Bu, sehat. Eh Alhamdulillah. ini Bu, kita akan melakukan diskusi pada malam hari ini. Eh, jadi Ibu pada saat nanti diskusi, eh, kira-kira apa yang kita diskusikan pada malam hari ini, Bu? Baik, terima kasih Pak Wayan atas kesiapannya sudah mau melakukan sesi coaching bersama saya ya. Yang menjadi tujuan utama saya untuk meminta Bapak untuk mengcoaching saya itu, saya ini merasa apa ya, resah sekali dengan pembelajaran saya di kelas tentang kurangnya kemampuan diri para peserta didik ya dalam memberikan pendapat pada saat mereka berdiskusi. Wah, walaupun apa jika mereka berikan suatu permasalahan ya, walaupun mereka dalam diskusi itu bisa sih, bisa mengerjakan mengisi LKPD, kemudian utamanya padahal saya sudah membagi mereka dalam kelompok-kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, jadi saya sudah bagi ya sesuai yang mana yang ada kinestetik, yang mana auditori, yang mana visual. Tapi bahkan ini ya, mereka itu saya sudah bagi sesuai dengan hasil asesmen awal saya di pembelajaran. Nah, ternyata pada saat berdiskusi, bahkan yang kelompok audio itu, auditori itu pun sendiri, mereka itu berbicara masih apa ini, belum sanggup mengeluarkan pendapatnya, baik itu mereka mengajukan pertanyaan maupun pada saat memberi umpan balik kepada rekannya. Jadi itulah yang menjadi tujuan saya agar Bapak bisa memberikan waktu saya untuk memberikan arahan-arahan. Demikian, Pak. Oh ya, berarti ini ceritanya yang kita diskusikan pada malam hari ini bahwa Ibu belum mampu ini mengatur anak-anak dalam berdiskusi, begitu Bu ya? Bukan saya belum mampu. Anak-anak yang belum memiliki kemampuan gitu. Oh ya, anak-anak yang belum memiliki kemampuan dalam eh, Berikan berdiskusi. tanggapannya. Iya, iya. Hmm, Iya, kira-kira dari tujuan ini apa yang Ibu akan lakukan? Baik, Pak. Saya akan berusaha melakukan apa ya? Tadi saya sudah melakukan pembelajaran atau asesmen awal, ya. Kemudian pada saat asesmen awal itu saya sudah mendapatkan hasil bahwa saya sudah mengelompokkan. Artinya bukan mengelompokkan kelompok satu ini audio semua. Jadi saya Iya, sudah iya. tahu yang mana siswa saya audio, yang mana visual, yang mana auditori. Ternyata Hmm, setelah itu mereka tidak bisa melakukan apa ya, tidak bisa ini enggak tahulah di mana kesalahannya ya pada saat saya melakukan asesmen awal tadi. Karena walaupun peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori itu belum belum mampu juga mengeluarkan pendapatnya. Nah, saya ingin apa ya, ingin melakukan hal-hal yang baru lagi untuk menggali bagaimana sampai mereka bisa mengeluarkan pendapatnya pada saat berdiskusi. Itu. iya. Jadi Ibu
tadi saya dengar ada asesmen Bu ya, asesmen awal. Bagaimana Ibu melakukan asesmen awal ini? Baik. Eh, dalam melakukan asesmen awal ini, tentunya saya memiliki yang pertama itu saya membuat membuat suatu pertanyaan ya, atau mengidentifikasi peserta didik saya dengan sebuah rubrik atau soal. Nah, soal itu uh, di dalam pilihannya itu ada 3 pilihan ya. Misalkan soal tentang menggali peserta didik yang punya kemampuan auditori, kemudian kemampuan visual dan kinestetik. Jadi soal itu saya susun dengan pilihan 3. Nah, kalau peserta didik semua menjawab A, berarti dia termasuk misalkan audio. Kemudian yang B itu visual, kemudian yang C kinestetik. Jadi dari ada 10 jenis soal, 10 nomor soal itu untuk mempermudah saya memeriksanya, saya kasih gitu. Yang A itu, jadi kalau menjawab A dia berarti dia orang visual. Jadi dari 10 nomor itu, semua yang A itu saya letakkan untuk peserta didik yang auditori. So, kemudian yang B itu semua visual. Yang C itu adalah kinestetik. Jadi begitu saya. Setelah itu saya sudah mendapatkan, misalkan dari 10 soal, peserta didik itu mendapatkan nilai 60. 60 dia 6 yang audio, 4 yang visual. Berarti saya menganggap anak itu adalah anak yang memiliki gaya belajar visual. Gitu. Begitu cara saya dalam melakukan asesmen awal. Sehingga saya beranggapan, bukan juga beranggapan ya, dari data bahwa ada peserta didik saya yang audio, yang visual, yang kinestetik. Sehingga pada saat saya memberikan pembelajaran, maka saya yang audio itu pada saat diferensiasi proses, ya saya memberikan mereka tontonan-tontonan, kemudian visual mendengarkan, kemudian kinestetik yang bekerja. Nah, tapi ujung-ujungnya pada saat pemberian komentar, mereka masih kurang ya. Kalau yang kinestetik ya mungkin saja karena itu saya tidak terlalu ini karena mereka punya kemampuan sendiri, misalkan mereka bergerak, mereka suka ke sana kemari, mereka suka mengerjakan sesuatu. Tapi ini loh, yang auditori, yang saya anggap memang bisa memberikan pendapat, ternyata mereka tidak bisa. Jadi dengan cara itu saya melakukan asesmen awal saya, begitu Pak. Oke, ya. Jadi bagus sekali Ibu. Tadi Ibu sudah dapat mengidentifikasi, mengelompokkan siswa sesuai dengan minatnya, bakatnya. Itu cukup bagus sekali Bu. Kemudian Ibu, ini Ibu kan sudah mengarahkan anak-anak dalam berdiskusi. Ibu sudah mengelompokkan anak-anak dalam berdiskusi. Ternyata masih ada yang kurang aktif dalam berdiskusi itu. Nah, selain Ibu melakukan asesmen awal atau mengidentifikasi siswa, apa lagi yang bisa Ibu lakukan? Baik, selain melakukan asesmen awal, saya berusaha ini memberikan media-media pembelajaran yang menarik. Yeah. Media pembelajaran yang menarik agar supaya mereka terpancing ya, terpancing untuk dalam berdiskusi mereka terpancing. Oh, misalkan saya memberikan media video ya bagi yang visual. Nah, dia orang sudah mau pasti pikiran saya itu oh nanti saya bikin begini ya. Ternyata masih ada juga yang belum ya. Mudah-mudahan ke depannya saya berencana sih membuat yang namanya ini aplikasi untuk asesmen ya, tapi sudah lewat. Nanti sudah lewat itu. Maksud saya pembelajaran saya usahakan di luar kelas ya, saya usahakan yang itu. Saya ingin merencanakan pembelajaran di luar kelas. Siapa tahu dengan begitu mereka terpancing karena melihat sesuatu yang kontekstual
Ya, kemungkinan mereka bisa ini ya, bisa terpancing untuk memberikan pendapat pada saat berdiskusi. Itu, Pak. Nah, ya. Begini Bu, Ibu tadi ada saya ini kan dapatkan itu pembelajaran di luar kelas. Eh, Pembelajaran di luar kelas itu yang bagaimana, yang dapat, yang ada hubungannya dengan metode diskusi, begitu Bu. Artinya Ibu kan bawa anak-anak keluar kelas. Nah, metodenya Ibu bagaimana supaya anak-anak itu apa namanya? Dia diskusinya bagus gitu. Ya. Eh, tetap ya, karena saya tetap melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi metode yang saya lakukan itu melakukan ini kelompok-kelompok, kemudian melakukan membagi kelompok, kemudian mereka saya ajak yang satu ini mengerjakan, misalkan mereka kalau dalam materi kalau IPA ya, kalau materi tentang apa kemarin saya lakukan ini ya, ini tentang yang di matahari itu apa kecambah ya. Nah, itu perkecambahan. Nah, kalau kalau saya bawa alatnya keluar, mereka pasti senang. Ya, apalagi yang kinestetik ya, yang Iya, iya. kinestetik dia, oh Bu, saya lihat ini Bu, yang tidak kena matahari ini yang kurang tumbuhnya. Jadi, dengan itu di situ saya bisa menggali mereka, menggali kemampuan mereka. Ya, kemudian kalau yang visual itu saya suruh melihat. Oh, silakan Oh, diamati lah apa semua apa tumbuhan yang kalau kena matahari dia bagaimana toh. iya. Kemudian yang audio saya suruh menceritakan apa yang mereka amati dengan teman-temannya. Ya, mudah-mudahan dengan cara begitu kemampuan mereka untuk memberikan pendapat bisa bisa mereka ini ya, bisa mereka laksanakan. Iya. Ya. Oke, bagus Bu dari apa yang Ibu sampaikan tadi, dari pembelajaran di luar, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana Ibu sampai dapat apa namanya anak-anaknya Ibu itu sudah bisa nantinya berdiskusi. Nah, selama ini Ibu, kalau saya andaikan Ibu itu saya memberi penilaian begitu Bu, antara rentang 0 sampai 10, sebelum perencanaan ini dilaksanakan Ibu berada di mana, posisi mana? eh, sangat-sangat di bawah kayaknya. Kalau dari 0 sampai 10 saya masih berada di angka 4 Oh, ya di angka sebelum perencanaan 4. ini. Mengenai kemampuan peserta didik saya dalam memberikan pendapat. Masih ada di Oh. angka 4. Oh, Gitu. iya iya iya. Cukup jauh Bu ya. Kalau Ya. bisa nanti setelah ini harapan Ibu, setelah Ibu melakukan hal-hal apa yang Ibu paparkan tadi, kira-kira Ibu akan nyampe di angka berapa? Ya, kalau saya kan membawa materi di kelas 7 ya. Jadi saya tidak juga terlalu memaksakan saya untuk sampai ke 10. Ya, Ya, kemungkinan bisanya saya itu sampai ke 7, angka 7. Yang penting kelas saya itu sudah bisa aktif. Ada dari sekian peserta didik, ada yang sudah bisa berbicara karena mereka masih peralihan dari SD ke SMP. Jadi saya hanya ingin sampai sampai angka 7 saja dulu, gitu Pak. eee, kenapa alasannya Ibu ndak nyampe angka 9 atau angka 10 Bu? Itu tadi karena saya awalnya sih saya resah begitu karena saya pikir memang tidak bisa atau apa. Tapi saya berpikir ke belakang lagi mereka kan baru SMP kelas 7. Ya, Ya ya, kemungkinan apalagi masih di semester 1 ya, semester 1 begini mereka masih saat masa-masa penyesuaian ya. Kalau di SD mereka itu banyak bermain apa sampai di SMP mereka kaget mendapatkan pembelajaran yang begini. Makanya alasan saya itu hanya sampai 7 lah. Nanti kemungkinan semester depan atau kelas 8
mereka sudah bisa sampai 9, bahkan semuanya sudah bisa mampu memberikan pendapatnya. Jadi begitu alasan saya, Pak. Iya, iya, iya. Jadi Ibu sudah optimis bahwa dapat nilai 7 Bu ya. Tapi alangkah baiknya Bu, saya saran kalau bisa itu ya kita optimis lah, harus 9 atau 10 begitu. Ya Bu, dari diskusi ini pemaparan Ibu sudah panjang lebar. Jadi kegiatan ini kapan Ibu akan lakukan? Ya, karena ini sudah di akhir pembelajaran, Pak ya, sudah mau semester, insya Allah akan saya lanjutkan pada semester depan, dan saya berniat ingin melakukan tes awal kembali. Iya, Ya, iya. jadi di awal pembelajaran semester 2, saya mencoba melakukan pembelajaran ini kembali, gitu Pak. Oh iya. Nah, nanti kalau di semester 2 Ibu lakukan, siapa semua yang Ibu libatkan nanti di sini nih dalam pada saat Ibu melakukan pembelajaran ini? Baik Pak, karena ini pembelajarannya berdiferensiasi, ya, saya ambil gaya belajar. Tentunya di sini saya melibatkan utamanya guru BK, ya guru BP-nya ya, guru Ya, BP karena mereka guru BP yang di sekolah itu tahu bagaimana karakteristik peserta didik yang ada di sekolah, kemudian peserta didik itu sendiri, saya mengharapkan mereka pada saat mengisi tes sejujur-jujurnya. Kadang juga anak-anak kan kalau mengisi tes begitu kan biar sudah dibilang tidak boleh nyontek, padahal ini tidak dapat nilai, tetap juga iya, melihat. Akhirnya disitulah terjadi kesalahan dalam kita menentukan peserta didik itu memiliki gaya belajar apa. Jadi saya minta juga bantuan kepada peserta didik untuk melakukan mengisi tes dengan jujur. Jadi guru BP, siswa, kemudian kepala sekolah utamanya. Ya, tentunya saya juga bisa meminta bantuan kepada kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat yang ada untuk meminta pendapat-pendapat mereka. Bahkan juga kalau bisa sih sekalian dengan pengawas sekolah, oh ya paham ya, supaya dia tahu bahwa kita juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Itu Pak. iya. Tadi ada kata nyontek ini Bu, saya ini kepikiran ini. Bagaimana menurut Ibu kalau nyontek itu bukan suatu kerjasama atau bukan suatu diskusi Bu? Eh, Iya sih, kalau dalam berdiskusi ya itu nyontek nggak ada masalah. Ini maksud saya tadi nyontek ini dalam mengisi tes gaya belajar. Oh, Tes iya, gaya iya. belajar itu kan dari kita toh, Iya, dari siswa sendiri apa perlakuannya hari-hari yang dialami. Tapi kalau dia nyontek dengan temannya berarti kalau temannya itu kinestetik dia ngikut kinestetik padahal dia bukan kinestetik ya. Ya, iya, jadi di iya, situ iya. biasanya kita salah mengelompokkan gaya belajar peserta didik. Jadi itu konteks nyontek yang saya katakan tadi, Pak. Ya. Oh, iya. Iya, bagus berarti, diskusi atau kerjasama dalam nyontek dalam hal, meningkatkan kompetensi ini berarti, tidak perlu ditingkatkan karena setiap individu itu beda, Bu, ya? Iya, iya. Oke. Jadi Ibu setelah diskusi ini harapan Ibu ke depan apa, Bu? Ya. Baik, harapan saya ke depan ini saya menginginkan peserta didik saya dapat aktif dalam berdiskusi, utamanya dalam memberikan pendapat, kemudian memberikan umpan balik, agar kelas yang saya tangani itu bisa suasananya hidup, ya, hidup, kemudian ada umpan balik, ada ini ya, ya itu, jadi nyaman, kemudian interaktif. Jadi kita uh, perlunya motivasi kepada peserta didik ya. Jadi kita tidak berhenti-hentinya memberikan motivasi peserta didik bahwa mereka sebenarnya
bisa memberikan pendapat mereka, cuman teknik-tekniknya lah yang lebih diperdalam lagi nantinya, Pak. Oke, Ibu. Oke, Ibu, dari tujuan kita diskusi pada hari ini, di mana anak-anak itu kurang ikut dalam berpartisipasi. Nah, Ibu sudah memaparkan panjang lebar masalahnya, kemudian bagaimana pemecahannya Ibu sudah temukan. Kesimpulan apa yang dapat Ibu tarik dari tujuan diskusi kita pada malam hari ini, Bu? Baik, untuk kesimpulan saya pada malam hari ini, saya apa ya, inginnya peserta didik itu dapat memberikan pendapat, kemudian memberi umpan balik kepada temannya secara aktif, ya. Kemudian saya inginkan pembelajaran yang berdiferensiasi itu betul-betul sesuai dengan rohnya pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Kemudian berikutnya saya mencoba melakukan asesmen awal kembali dengan bantuan guru BP, rekan-rekan, dan utamanya dari peserta didik itu sendiri, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Jadi itu kesimpulan saya untuk pertemuan hari ini. Ya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Ibu sudah memaparkan isi hatinya Ibu dan rencananya Ibu. Jadi diskusi pada malam hari ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti saya harapkan ke depannya Ibu apa yang Ibu eh, uraikan tadi, jabarkan tadi dapat Ibu diimplementasikan di sekolah atau di kelasnya Ibu. Oke Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wayan. Iya Bu, silakan. Baik, selamat malam Pak Wayan. Malam Bu, malam. Baik, tadi saya sudah mengamati Bapak ketika Bapak melakukan coaching. Jadi bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan proses coaching tadi? Ya, perasaan saya senang Bu, karena apa yang saya gali tadi dengan coachnya saya eh, betul-betul mengalir. Istilahnya tidak ada eh, coachnya saya itu terbata-bata. Jadi mengalir sesuai dengan isi hatinya. Begitu, Bu. Hmm. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa yang Bapak lakukan terkait kompetensi tadi yang kita bicarakan sebelum Bapak melakukan proses coaching? Ya, jadi saya punya performan itu, Bu. Tadi awalnya saya itu pada saat menanyakan tujuan itu, saya terbata-bata di situ. Jadi saya bagaimana caranya saya mengalihkan alur supaya tujuan itu dapat saya capai. Ternyata setelah itu sudah mengalir dengan bagus, Bu. Oke. Nah tadi kan, kita sudah Bapak juga sempat menyampaikan bahwa dari skala itu Bapak kan pengen naiknya tadi ke 9. Kira-kira Bapak sudah capai nggak, melalui proses coaching yang Bapak lakukan tadi itu? Ya, untuk coaching tadi itu Bu, karena ada kekeliruan sedikit pada saat apa namanya, untuk menanyakan tujuan itu Bu. Jadi ya kisaran 8,7 lah Bu. Oke, jadi belum tercapai sesuai keinginan Bapak sebelumnya ya? Nah Iya Bu. kira-kira apa yang, membuat, Bapak, apa, bisa menilai 8,7 itu? Menilai demikian itu apa yang kira-kira, membuat Bapak bisa menilai seperti itu? Ya, karena ada salah satu dari beberapa alur tirta itu, saya masih sempat terbata. Nah, yang seperti saya katakan tadi itu pada saat apa namanya saya mengalihkan ke tujuan, apa tujuan diskusi itu. Nah, itu Bu. Oke, baik, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Silakan Bu, saya dengan senang hati. Semoga apa yang Ibu amati
jadi introspeksi diri saya supaya saya ke depannya bisa belajar lebih dari itu sehingga apa yang saya cita-citakan tadi nilai 9 itu dapat saya capai dan terpenuhi, Bu. Oke, baiklah Pak, tadi saya mengamati, pada saat, observasi, Bapak ada sedikit, apa, mohon maaf, Bapak ada melakukan memang, mengajukan pertanyaan itu yang mendorong, proses kreatif dari si coach itu. Jadi Bapak banyak mengeksplor ide-ide, dari si coach itu dengan pertanyaan yang Bapak telah sampaikan. Kemudian Bapak sudah mengkonfirmasi kembali apa yang disampaikan coach itu Bapak konfirmasi kembali, sehingga, coach itu, bisa memastikan apakah, solusi atau jawaban yang disampaikan itu sudah sesuai dengan karena Bapak sudah mengkonfirmasi kembali. Kemudian, saya juga melihat bahwa Bapak sudah mengambil kata-kata kunci, sebagian kata kunci itu Bapak sudah ambil dan Bapak tanya lagi. Jadi, ada beberapa tadi pertanyaan yang memang luar biasa digali sekali sehingga si coach itu bisa memang terlihat, banyak sekali yang, dia ungkapkan terkait, pertanyaan yang Bapak ajukan itu. Jadi banyak sekali jawaban yang diungkapkan tadi. Jadi itu, menurut saya untuk, kompetensi yang Bapak, inginkan tadi untuk mengajukan pertanyaan itu, terpenuhi kalau dari pengamatan saya tadi. Nah, ada lagi, saya lihat bahwa, Bapak, untuk memang mengarahkan ke tujuan tadi, saya lihat Bapak memang sudah betul-betul, mampu. Jadi tujuan itu mau ke mana, jadi memang saya melihat bahwa ada usaha Bapak untuk memantik itu. Jadi, saya sangat apresiasi sekali karena memang Bapak sudah mampu mengarahkan itu melalui pertanyaan tadi. Jadi, sangat luar biasa menurut saya, sehingga memang itu, eee, dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan memang terlihat sudah berbobot, dari pengamatan saya. Eee kalau boleh saran Pak ya, ada, beberapa memang saya lihat terkait tadi penetapan tujuan, tadi Bapak sempat, mengungkapkan kata "kenapa", seperti itu ya? Kayaknya Iya iya, saya konfirmasi, Pak. Iya, heeh. iya. Jadi Pak, seperti yang kita ketahui bahwa kan kata "kenapa" itu kan agak lebih, berbau, pertanyaan, tertutup seperti itu ya. Jadi Iya, itu saya lihat tadi, kemudian, di dalam, mengidentifikasi tadi, memang ada sudah ada beberapa memang, istilahnya diksi yang, agak kurang sesuai seperti itu ya, Pak, ya, yang saya amati. Namun, dari semuanya itu, sudah sangat baik karena Bapak sudah mampu menggali ide-ide kreatif dari, si Koci. Jadi untuk mengajukan pertanyaan sudah sangat baik. Bagaimana, pendapat, Bapak mendengar, dari hasil pengamatan saya? Ya, terima kasih Bu, karena, saya mengakui juga kekurangan saya, makanya saya panggil Ibu, untuk mengamati saya. Saya tidak mungkin, mengamati diri saya sendiri. Jadi saya apresiasi Bu, terima kasih banyak, Ibu sudah memberikan masukan-masukan kepada saya, ke depannya saya, mudah-mudahan tidak lagi mengulangi, apa yang seperti Ibu sampaikan tadi. Oke, baik Pak, nah kira-kira apa yang dapat Bapak bayangkan, ketika kompetensi Bapak tadi itu yang nanti mencapai di level 9 itu, kira-kira apa yang Bapak bayangkan ke depannya yang akan terjadi? Iya, yang saya bayangkan Ibu nanti ke depannya itu, saya dapat meng-coaching, coach saya lebih banyak lagi sehingga dia bisa bereksplorasi, sehingga apa yang kekurangan yang dia miliki, dapat saya, pahami, begitu. Kemudian ini, saya akan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari saya. Selain itu, saya juga akan mengimplementasikan, kepada teman sejawat, di mana tempat saya bekerja, Bu. Oke, baik sangat luar biasa, ketika nanti memang,
apa praktik baik yang Bapak dapatkan bisa Bapak implementasikan ke rekan-rekan Bapak ya. Nah, kira-kira Pak, dari tadi dari diskusi kita ini, apa yang bisa Bapak simpulkan, terkait, proses yang Bapak telah lalui? Ya, makasih Bu. Yang dapat saya simpulkan, saya sudah bisa mengcoaching coach saya dengan menggunakan alur Tirta, walaupun masih ada kekeliruan-kekeliruan seperti saya menyampaikan kata kenapa. Nah, itu yang bisa saya simpulkan. Kemudian semuanya itu nanti saya akan lebih banyak belajar lagi agar alur tirta saya dan pertanyaan-pertanyaan saya yang saya ajukan lebih sempurna lagi dan mendekati 10 begitu, Bu. Oke, baik Pak, terima kasih atas kesimpulannya, sangat luar biasa berarti ada usaha Bapak untuk memang bagaimana meningkatkan kompetensi Bapak tadi, sehingga memang bisa semaksimal mungkin Bapak usahakan. Nah, baiklah Pak, jadi saya sangat mengapresiasi apa yang Bapak lakukan, untuk, sesi ini, saya tutup, dan saya berterima kasih Bapak, atas, segala partisipasi yang Bapak berikan. Baiklah, selamat malam Pak Wayan, sampai bertemu di lain kesempatan. Malam, Bu, malam. Makasih banyak, Ibu.